Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Salwa Nabila Dindrasiwi, mahasiswi program studi Magister Bahasa dan Sastra Arab yang kali ini mau membedah terkait linguistik forensik. Nah, teman-teman, untuk video hari ini aku mau berbagi sedikit terkait salah satu tema dalam kajian linguistik forensik, yaitu ujaran kebencian atau hate speech dalam media sosial. Yuk, langsung kita mulai. Oke teman-teman, sebelum masuk pada pembahasan mengenai ujaran kebencian atau hate speech, kita kenalan dulu nih, secara singkat aja ya, dengan linguistik forensik. Nah, jadi linguistik forensik sendiri merupakan penerapan teori serta metode linguistik untuk membantu penyelesaian masalah hukum, investigasi kriminal, dan juga proses peradilan. Tujuan utama dari adanya linguistik forensik harapannya dapat membantu penegakan hukum yang dibantu dengan analisis bahasa untuk mengidentifikasi penulis, mengungkap makna, mendeteksi adanya penipuan, dan juga memberikan bukti linguistik yang valid di meja peradilan. Oh ya teman-teman, hubungan yang terbentuk antara linguistik dengan hukum adalah sebagai media atau jembatan antara ilmu bahasa dan ilmu hukum dalam menganalisis berbagai bukti kebahasaan. Contoh, bahasa yang ada pada dokumen tertulis ataupun bahasa pada lisan seperti rekaman dan juga percakapan. Mengapa linguistik forensik itu penting? Karena informasi yang diperoleh dari penggunaan bahasa itu sendiri bisa menjadi bukti linguistik dalam proses penegakan hukum, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada tema utama hari ini, ujaran kebencian dan hate speech. Apa sih yang dimaksud dengan ujaran kebencian atau hate speech, teman-teman? Jadi, dalam linguistik forensik, objek utama dalam kajian-kajiannya berupa bahasa. Bahasa sendiri bisa berupa ujaran positif maupun negatif. Nah, ujaran kebencian atau hate speech termasuk dalam klasifikasi ujaran yang bisa mengandung muatan negatif kepada lawan bicara atau kepada mitra tuturnya. Ujaran kebencian didefinisikan sebagai bentuk komunikasi baik berupa lisan maupun tulisan yang mengandung serangan, penghinaan, atau hasutan terhadap individu bahkan kelompok berdasarkan identitas tertentu seperti suku, agama, ras, atau antar golongan yang sering kita kenal dengan istilah SARA. Teman-teman, secara hukum di Indonesia, ujaran kebencian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih kita kenal sebagai UU ITE. Pasal 28 ayat 2 melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Lalu, apa nih peran linguistik forensik di sini? Nah, teman-teman harus ingat, linguistik forensik adalah ilmu yang menggunakan kajian bahasa untuk keperluan hukum. Dalam kasus hate speech, ahli bahasa bertugas menganalisis apakah ujaran memang mengandung unsur kebencian atau tidak. Karena kita harus tahu, tidak semua kritik atau ekspresi negatif otomatis bisa dikategorikan ke dalam hate speech. Nah teman-teman, supaya memahamkan kita lagi terkait apa itu hate speech, kita masuk kepada contoh salah satu kasus pelecehan verbal yang baru-baru ini dilakukan oleh seorang influencer sekaligus brand ambassador dari beberapa produk kecantikan yang kita kenal dengan nama Sarwendah Tan. Oke, aku akan ambil dua contoh ujaran atau dua contoh kalimat Sarwendah yang beredar di media sosial TikTok. Itu sama di area belakang lutut. Gue juga gak butuh duit lo. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki apalagi cong. Kalimat cih, gue juga gak butuh duit lo anjing, dan juga lo ngapain ngarepin laki-laki yang apalagi cong. Oke, kedua kalimat tersebut beredar cepat di media sosial dan langsung disambut ramai oleh beragam komentar netizen. Kalimat yang diucapkan Sarwendah tersebut bisa menjadi objek pengaduan ke pihak berwajib apabila pihak yang disebutkan atau dalam konteks ini adalah Ruben Onsu mengajukan gugatan atas pencemaran nama baik. Nah, dalam konteks forensik, kedua kalimat yang telah diucapkan oleh Sarwendah perlu diperiksa lebih dalam apakah bisa termasuk ke dalam ujaran kebencian yang dapat dipidana atau sekedar ekspresi kekesalan pribadi. Nah, teman-teman, disinilah analisis linguistik forensik menjadi sangat
krusial dan juga penting. Oke, sekarang bagaimana cara menganalisis dua ujaran tersebut dari perspektif linguistik forensik? Nah, dalam analisis linguistik, kita memiliki 3 pendekatan utama yang akan digunakan, yaitu ada analisis semantik, pragmatik, dan juga analisis wacana kritis. Kita akan masuk pada pendekatan pertama, yaitu analisis semantik. Pada kalimat yang diucapkan oleh influencer tersebut, "Cih, gue gak butuh duit lo anjing," dan juga "lo ngapain ngarepin laki-laki yang apalagi cong." Oke teman-teman, mari kita lihat makna kata dan frasa dalam kedua kalimat tersebut. Pada kalimat pertama, kata cih dan juga anjing jelas merujuk pada konotasi negatif yang menyepelekan atau menjatuhkan kemanusiaan sekaligus menyerupakan manusia dengan hewan. Sehingga kalimat pertama ini dapat dikategorikan sebagai umpatan atau ejekan eksplisit terhadap individu tertentu. Berdasarkan tinjauan semantik, melontarkan kata cih dikategorikan sebagai merendahkan martabat kemanusiaan dan anjing menjadi labeling destruktif atau pemberian label negatif berupa kata anjing kepada manusia. Kemudian, frasa pada kalimat kedua yang diungkapkan dalam apalagi cong merujuk kepada penghinaan tersirat dengan menggunakan ungkapan cong atau bentuk singkatan dari bencong. Melalui analisis semantik, kata cong ini juga termasuk dalam umpatan atau ejekan bersifat implisit terhadap individu tertentu, yang mana dalam kasus ini dituju kepada Ruben Onsu. Kedua, kita akan tinjau dari segi pragmatik. Sebelum tindak tutur pelecehan atau bukan, kita perlu menelaah maksud atau ilokusi dari penutur atau sarwendah. Apakah kalimat ini berfungsi sebagai pernyataan, penghinaan, pelecehan, atau termasuk dalam kehasutan? Dengan menggunakan teori tindak tutur Austin dan Searle, kedua kalimat yang dilontarkan sarwendah dapat dikategorikan sebagai ekspresif yang bersifat merendahkan serta menghina, dan bentuk direktif yang secara implisit mendorong perspektif negatif masyarakat terhadap individu tertentu. Dalam kasus ini, bentuk ekspresif dan direktif tersebut ditujukan oleh sarwendah kepada mantan suaminya yakni Ruben Onsu. Dan terakhir, kita akan membedah melalui analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis ini diperlukan untuk melihat konteks sosial dan relasi kuasa di balik ujaran tersebut. Kita harus melihat siapa yang berbicara, kemudian ditujukan kepada siapa ujaran tersebut, dan di platform apa ujaran tersebut dilontarkan. Konteks yang lebih luas ini akan menentukan sebesar apa dampak sosial dan juga hukum dari ujaran sarwendah tersebut. Nah teman-teman, kita bedah sedikit. Pelaku atau penutur dari kedua kalimat tidak senonoh itu adalah seorang influencer dan brand ambassador dari beberapa produk kecantikan yang kita kenal sebagai sarwendah tan. Adapun tujuan ujaran sarwendah itu secara implisit ditujukan kepada mantan suaminya yakni Ruben Onsu, yang mana dikabarkan menghentikan transfer dana senilai 200 juta kepada sarwendah karena merasa dipersulit untuk bertemu dengan anak-anak mereka. Jadi penghentian dana ini sebagai bentuk tuntutan Ruben atas haknya sebagai seorang ayah dan minta transparansi atas biaya bulanan yang mencapai ratusan juta rupiah. Nah, gimana teman-teman? Kemudian, kalimat-kalimat tersebut yang dilontarkan sarwendah dalam live streamingnya di media sosial TikTok dan Instagram, yang mana dalam live tersebut disaksikan oleh lebih dari 500 penonton. Oleh karena itu, berdasarkan wacana kritis yang terbangun, ujaran tersebut akan memberikan kerugian pihak kepada korban atau dalam konteks ini Ruben Onsu, karena keduanya memiliki status sosial yang cukup tinggi dan dapat membawa kerugian pada karir Ruben Onsu yang dominan berkecimpung di dalam industri hiburan. Nah, teman-teman, dari ketiga analisis singkat yang aku jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kedua kalimat tersebut memenuhi unsur-unsur linguistik dari ujaran kebencian atau hate speech karena mengandung labeling, stereotip negatif, penghinaan atau pelecehan, dan berpotensi menimbulkan provokasi kebencian terhadap individu tertentu. Teman-teman, sebelum diakhiri, mari kita ambil beberapa poin garis besarnya. Yang pertama, ujaran kebencian di media sosial, baik yang diungkapkan secara lisan ataupun tulisan,
adalah permasalahan nyata yang memerlukan penanganan hukum. Kedua, linguistik forensik memberikan kerangka ilmiah yang kuat untuk menganalisis dan membuktikan apakah suatu ujaran termasuk hate speech atau bukan, dan hal ini tentunya dibantu dengan 3 pendekatan utama tadi, yaitu semantik, pragmatik, dan juga analisis wacana kritis. Ketiga, sebagai pengguna media sosial, kita perlu bijak dalam berbahasa karena setiap kata yang kita ucapkan atau kita tulis memiliki dampak nyata bagi orang lain maupun diri kita sendiri dalam status hukum. Oke teman-teman, mungkin segini dulu ya perkenalan linguistik forensik dari aku. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, tinggalkan komen, dan share supaya lebih banyak orang kenal dengan linguistik forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.